Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sukatira dengan saya Mang Dayun. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Dendam Arwah Gadis yang Diperkosa. Tentunya tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Tak berselang lama, Juna pun berpamitan untuk segera menemui Panji dan Vika. Aku tadi sempat berpikir bahwa Panji akan menemui Areta besok saat hendak gua ajak ke prewedding. Namun sepertinya Panji beneran sedang berada dalam kesibukan bisnis barunya. Gue pamit Lin, mau bertemu Panji dan Vika di kantor. Ucapnya sambil melenggang meninggalkanku yang masih membeku. Akhirnya Juna pun berlalu. Aku pun hendak kembali ke dalam. Namun belum sempat aku berdiri, Mama menghampiriku. Bagaimana preweddingnya besok, Lin? Tanya Mama. Belum tahu, Mah. Panji sepertinya sibuk dengan bisnis yang baru. Mungkin nanti aja menunggu dia ada waktu dulu, ucapku. Baguslah kalau begitu. Mama masuk dulu ya. What? Hanya itu doang yang ditanyakan? Gumamku. Aku pun bangkit. Ingin merebahkan tubuh yang terasa berat. Aku pun melangkah dan kembali ke kamar. Seminggu sudah berlalu. Namun Areta masih belum juga kembali. Bahkan sudah kemana-mana mereka semua mencari. Namun tidak ada titik terang yang menunjukkan keberadaan Areta. Begitupun Panji masih terus berusaha menghubunginya, hingga berniat mendatangi rumah orang tuanya untuk menanyakan keadaan Areta. Saat Hilma dan Bian sedang mengobrol, terdengar suara deru mesin masuk ke pekarangan rumah mereka. Namun mereka sudah hafal dengan mobil yang terparkir di depan rumahnya. Tante, Om, apa kabar? Sapa Panji dengan bersalaman pada kedua orang tua yang berada di depan matanya. Baik, Nak Panji, silakan duduk. Tita Bian pada Panji. Terima kasih Om, Tante. Loh, Nak Panji sendirian, mana Areta? Ucap Bian yang membuat Panji mengeritkan dahi. Areta? Loh, bukannya Areta di rumah? Saya kesini hendak menanyakan kabarnya. Karena sudah seminggu ini Areta tak bisa saya hubungi. Saya khawatir Om. Makanya saya kesini. Jelasnya yang membuat Bian dan Hilma saling pandang. Loh, saya pikir Areta ikut bersama kamu. Karena tepat pada malam Senin saya pulang larut malam dan mengetahui Areta tidak di rumah. Winda bilang ada teman Nak Panji menjemputnya. Namun Winda bilang tidak mengenal mereka. Selama 2 hari saya mencari Areta. Namun karena saya tahu Areta dijemput oleh teman kamu, maka saya pikir kalian sedang berada keperluan hingga tak sempat memberi kami kabar. Jelas Bian panjang kali lebar, sehingga membuat semuanya semakin khawatir dengan keadaan Areta. Tepat malam Senin Panji mengerti bahwa malam itu adalah malam di mana dia melamar seorang perempuan yang baru dia cintai selama 3 bulan terakhir ini. Namun untuk menjemput dia, tak pernah menyuruh siapapun menjemputnya. Tepat pukul 9:30 malam, ada 3 orang laki-laki yang menjemputnya. Dan mereka bilang bahwa mereka kamu yang menyuruh karena ingin memberi kejutan. Ucap Winda yang tiba-tiba datang, sehingga membuat Panji keheranan. Aku tahu, karena sebelum Areta pergi aku sempat mendengarkan pembicaraan mereka. Aku pun melarangnya untuk pergi. Namun karena dia tahu mereka kamu yang menyuruh, sehingga kekhawatiranku tak dihiraukan. Timbalnya lagi, suasana menjadi hening. Mereka yang saling bertatap muka dan saling melirik, merasa ada yang tak beres dengan hilangnya Areta.
Baiklah om, tante, saya akan berusaha mencari Aretha. Mohon maaf ya, akhir-akhir ini saya tidak bisa berkunjung karena sibuk dengan pekerjaan. Hingga saya baru bisa menyempatkan waktu ke sini. Ucapnya yang terlihat masih gelisah dengan kabar tak terduga yang dia ketahui hari ini. Panji pun akhirnya kembali meninggalkan kediaman Aretha. Namun meski begitu, pikirannya masih kacau dengan kabar yang dia dapati. Begitu juga dengan Hilma dan Bian. Mereka semakin khawatir setelah kepergian Panji. Juga Winda yang semakin bertanya dengan 3 laki-laki yang datang ke rumahnya, yang membuat kekacauan karena hilangnya Aretha karena kedatangan mereka. Yah, ibu semakin khawatir. Bagaimana keadaan Aretha? Di mana dia sekarang ya? Kalau tidak bersama Panji, lalu kemana dia? Ucap Hilma yang terlihat gelisah dan semakin khawatir. Namun diduga Hilma pun menitiskan bulir benih di kedua pipinya. Kita coba cari lagi ya bu. Kita laporkan ini kepada polisi. Ayah yakin Aretha baik-baik saja. Ujar Bian seraya menenangkan Hilma. Bian berusaha tetap kuat dan tegar di depan anak dan istrinya. Meski sebenarnya dia pun sangat gelisah dan khawatir. Ini seperti sudah direncanakan ya. Apa mungkin ini penculikan? Tapi apa bunganya mereka sehingga menculik Reta ya? Pungkas Winda. Apa Aretha memiliki musuh atau pesaing dalam perusahaannya, Win? Atau ada yang tak suka dengannya? Tanya ayah. Tidak ada ya. Semua baik-baik aja kok. Bahkan semua lancar-lancar saja. Apa ada musuh dalam selimut? Tapi siapa? Ujar Winda seraya berpikir keras dengan yang terjadi pada adiknya Aretha. Winda akan cari tahu ya. Winda akan mengusut kejadian ini. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Aretha, aku akan membalas mereka semua. Ucapnya lalu bangkit dan meninggalkan kedua orang tuanya yang masih bingung dengan apa yang terjadi. Begitupun dengan Hilma dan Bian, rasa khawatir kian mendera. Sejak kepergian Aretha, rumah terasa sepi. Meski ada Winda, namun Winda jauh berbeda. Dia yang tak banyak bicara apalagi bercanda. Tidak seperti Aretha yang akan selalu membuat rumah seakan ramai karena kecerewetan dan keramahan pada orang-orang yang berada di sekitarnya. Ibu harap Aretha baik-baik aja ya. Ibu takut juga, khawatir dengan keadaannya. Ujar Hilma seraya terisak dalam dekapan Bian. Berdoa yang terbaik untuk anak kita ya bu. Semoga dia selalu berada dalam lindungannya. Amin ya, mudah-mudahan. Hilma dan Bian pun akhirnya beranjak masuk ke dalam rumah untuk sekedar mengistirahatkan hati dan pikiran yang telah penuh dengan beban. Kemana kamu Reta? Siapa yang menjemputmu? Aku sama sekali tak menyuruh orang untuk menjemputmu. Ucap Panji yang gelisah. Harus ku cari kemana lagi kamu Reta? Sejak kepulangannya dari rumah Hilma, Panji terus mencari Aretha. Mengunjungi setiap teman yang Panji ketahui, bahkan tempat kerja dan kerabat sudah didatangi. Namun Aretha sama sekali tak ada kabar di sana. Hingga foto Aretha bersama dirinya dia perlihatkan pada orang yang dia temui. Barangkali mereka pernah melihat Aretha. Waktu sudah menunjukkan menjelang sore, namun sedikit pun belum mendapatkan sinar terang. Keadaan semakin kacau, membuat Panji merasakan rasa bersalah lebih dalam. Maafkan aku Reta, maafkan aku sayang. Lirihnya, tanpa diduga kelopak matanya menghangat. Bulir bening luruh melintas di pipinya. Harusnya aku menemuimu malam itu. Harusnya aku bersamamu.
Maafkan aku sayang. Tangis dan penyesalan pun kian menderah. Namun menyesal pun kini tiada guna. Panji pun menepis pikiran buruknya, lalu menghapus bulir bening yang membasahi pipinya. Dia akan mencari keberadaan Reta hingga ketemu. Akhirnya Panji pun memutuskan untuk pulang. Tepat pukul 8, Panji sampai di halaman rumahnya. Namun dia tak langsung masuk. Pikirannya akan kenangan Reta masih jelas dalam ingatan. Mas, kamu serius mau hidup denganku? Kamu serius ingin mendampingi hidupku kan? Ucap Reta. Iya, emangnya kenapa? Aku serius, lebih dari serius, ingin membahagiakan kamu. Jawab Panji. Jika suatu saat nanti aku pergi, apa yang akan kamu lakukan? Shh, jangan pernah berkata seperti itu. Aku tidak akan sanggup kehilangan kamu. Aku tidak bisa jika itu terjadi. Jangan pernah pergi dan meninggalkan aku ya mas. Ini semua salahku. Ini salahku Areta. Ucap Panji yang memukul pintu mobil dan menggusar rambutnya dengan kasar. Kenangan demi kenangan terlintas di benak Panji, di mana mereka begitu bahagia dan saling memadu kasih. Namun kini entah semua akan kembali atau akan berakhir. Panji? Suara seseorang yang membuat Panji tersentak. Hingga dengan cepat Panji menghapus air mata dengan kasar. Ngapain kamu di sana? Bukannya masuk? Ini sudah malam, nanti kamu masuk angin loh. Ujar Isma kakak Panji. Iya mbak, sebentar lagi. Kamu kenapa? Apa ada masalah? Tanya Isma. Tidak ada mbak, aku hanya cari angin saja. Bohong Panji. Kamu itu tidak terbiasa berbohong. Mbak tahu kalau kamu ada masalah. Tanpa diduga Panji pun memeluk Isma. Dia tumpahkan kesedihan pada kakaknya. Hei, kenapa? Cerita sama mbak. Ucap Isma sambil mengusap punggung Panji. Areta mbak, Areta. Ucapnya lirih dengan isak tangis. Areta, kenapa? Apa dia tahu semuanya? Areta hilang mbak. Tepat di malam pertunangan aku dengan Alin. Ada 3 orang yang menjemputnya, mengatasnamakan aku yang menyuruh mereka mbak. Sungguh mbak, aku tidak menyuruh siapapun untuk menjemputnya. Namun sampai saat ini Areta belum kembali. Apa belum kembali? Siapa maksud kamu yang menjemput dan mengatasnamakan kamu? Ucap Isma yang terlihat panik. Iya mbak, Areta hilang. Sampai sekarang belum kembali. Aku khawatir sama dia mbak. Ini semua salahku. Ini salahku mbak. Tenang Panji, ini bukan salahmu. Ini salahku mbak. Harusnya malam itu aku menemuinya, menjelaskan tentang acara lamaranku padanya. Tapi aku... Ucapnya sambil memukul dan menendang mobil yang baru saja dia parkirkan. Ini bukan salahmu Panji. Kamu tenang. Kita akan cari dia, bahkan bantu kamu. Ucap Isma seraya mencoba membuat Panji tenang. Isma pun membawa Panji masuk ke dalam, memberikannya minum, lalu membawanya ke kamar supaya istirahat. Tenang, beristirahatlah. Besok kita cari sama-sama ya. Pagi pun tiba. Tanpa Isma dan Panji memberitahu Vika, mereka pergi bersama untuk mencari Areta. Berjam-jam mereka mengeliling kota, berharap usahanya tak sia-sia. Namun hingga matahari di atas kepala pun belum terlihat tanda adanya Areta. Namun saat bertemu di persimpangan,
Mereka tak sengaja melihat Hilman dan Bian. Mereka pun menghampirinya. "Om, Tante," panggil Panji. Nak Panji, kamu di sini?" tanya Bian. Terlihat wajah Hilma yang sembab, namun enggan untuk Isma, dan Panji bertanya. Karena mereka pun sudah paham dan mengerti apa yang dirasakan Bian dan Hilma. Begitupun Panji. Sama halnya karena semalaman ia pun tak bisa berhenti memikirkan Areta dan merasa bersalah atas kejadian yang menimpa wanita yang dia cintai. "Iya Om, saya sama Mbak Isma sedang berusaha mencari Reta." Dengan suara parau menahan embun yang ingin berjatuhan. "Sudah Nak Panji, saya mengerti. Lebih baik kita cari sama-sama. Karena saya dan Winda pun sudah melaporkan ini ke jalur hukum." "Baiklah Om, saya pun akan sekuat dan semampu saya untuk terus berusaha membantu mencari Areta." Akhirnya mereka pergi bersama mencari Areta. Sedang semuanya sibuk dengan pikiran masing-masing, terdengar suara telepon yang berbunyi. "Halo Jun, ada apa?" ucap Isma. "Mbak di mana? Hari ini kan ada acara pertemuan di kantor," ucap Juna. "Mbak lagi nemenin Panji. Areta hilang. Sekarang kami lagi mencarinya," jelas Isma. Mencari Areta?" ucap Juna yang gugup. "Kenapa? Kamu kenal dengan Areta?" tanya Isma. "Oh, enggak Mbak. Ya sudah, aku mau lanjut ketemu Vika Mbak." Telepon pun terputus. "Aneh. Ada apa Mbak?" tanya Panji. "Juna memberi kabar kalau hari ini ada pertemuan lagi, tapi biarlah mereka saja yang urus." "Oh iya Mbak. Apa ini kerjaan orang asing atau orang yang kita kenal? Kalau firasatku sepertinya..." "Sudah, jangan berpikiran buruk dulu. Berdoa yang terbaik aja." Waktu pun sudah menjelang maghrib. Panji dan Isma pun memutuskan untuk pulang. Sebelum pulang, Bian dan Hilma meminta Panji untuk mampir ke kafe yang biasa mereka datangi. "Nak Panji, sebelum pulang lebih baik mampir dulu. Kita ke kafe biasa," ucap Bian. "Baik Om. Mbak, kita ke kafe dulu ya. Lagian Mbak juga pasti lapar. Kita makan dan ngopi dulu di sana. Gimana?" "Ya udah, tapi traktir ya," ucap Isma. "Tenang aja, saya yang bayarin," celetuk Bian, membuat semua tertawa. Mereka pun akhirnya ke kafe, masing-masing memesan makanan dan minum, serta dibarengi dengan obrolan ringan. Setelah cukup lama, akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang, karena merasa pencarian hari ini tidak membuahkan hasil, membuat mereka membutuhkan tenaga untuk esok hari. "Kami pamit Om, besok saya akan mencoba mencari lagi," ucap Panji, dan melangkah meninggalkan Bian dan Isma. "Iya Nak, hati-hati." Panji pun mulai menghidupkan mobilnya, meski masih dipenuhi dengan rasa gelisah. Namun dia tak mau semua berakhir seperti ini. Panji harus bisa menemukan Areta secepatnya. Di dalam selama perjalanan, suasana sangat hening. Tanpa ada obrolan atau pertanyaan yang dikeluarkan dari mulut kakak beradik itu. Mereka sama-sama larut dalam pemikirannya masing-masing. Mobil pun sampai di halaman rumah megah. Isma dan Panji pun keluar. Tanpa memberitahu Vika, mereka habis dari mana. Mereka hanya memberi alasan ada urusan yang harus diselesaikan. "Dari mana saja kalian? Sampai seharian tidak sempat ke kantor," ucap Vika yang telah menunggunya di kursi teras.
Kami ada urusan, Mbak, ucap Panji. Urusan apa yang lebih penting dari kantor dan Alin? Bukan seperti itu, Mbak. Tadi mobil kami mogok, potong Isma. Lalu, kenapa kamu tidak menjawab panggilan Alin? Apa tidak sempat memberi kabar atau membalas chat saja? Ujar Vika seraya menatap heran pada kedua adiknya. Ya, Panji tidak sama sekali berniat mengangkat telepon Vika dan Alin. Bahkan Alin sempat menghubunginya berkali-kali, namun Panji tidak sama sekali merespon, sehingga membuat Alin harus mengadu pada Vika. Maaf, Mbak, tadi ada urusan yang gak bisa ditinggal. Biar nanti aku hubungi Alin, ucap Panji seraya berlalu meninggalkan Vika dan Isma. Memang di antara Vika dan Isma, Vika lah yang paling keras kepala. Bahkan kerap kali Isma dan Vika berbeda pendapat. Namun karena Vika lebih berkuasa, semua hanya bisa mengalah akan keputusan Vika. Setelah pertunangan pun, apa kamu masih ingin berurusan dengan gadis itu? Ucap Vika yang membuat langkah Panji terhenti. Kamu sudah akan menikah dengan Alinda. Harusnya kamu itu pikirkan masa depanmu, bukan masih memikirkan gadis itu, ujarnya lagi, sehingga membuat Panji pun akhirnya turut bicara. Tolong, Mbak, jangan menambah masalahku lagi. Aretha masih kekasihku, masih menjadi wanita yang aku cintai. Tolong, Mbak, pahami ini. Meski aku sudah memilih Alin dan melamarnya, bukan berarti aku akan bisa melepaskan Aretha, Mbak. Bahkan aku salah besar telah berpaling pada Alin. Aku menyesal, Mbak, ucapnya lirih. Panji, cukup. Ini sudah keputusan dan kamu sudah melamar Alinda. Jangan sampai kamu mengecewakan Mbak hanya demi perempuan itu. Kenapa sih, Mbak? Kamu tidak bisakah mengerti perasaan dan hatiku? Aku mohon mengertilah. Sudahlah, Mbak tidak mau kamu beralasan apapun. Mbak mau kamu Ucapan Vika terpotong Isma yang segera angkat bicara. Tidak perlu memaksakan kehendak, Mbak. Lebih baik sekarang kita pikirkan bagaimana keadaan Aretha. Dia menghilang sudah seminggu lebih. Tepat di malam pertunangan Panji, ada orang yang menjemputnya dan mengatakan bahwa Panjilah yang menyuruhnya. Ujar Isma menjelaskan apa yang sedang terjadi. Menghilang? Apa kamu yakin dia menghilang? Selama seminggu tak kembali, apa masih percaya dia menghilang? Aku sih tidak sama sekali. Sinisnya. Bahkan mungkin dia bersama laki-laki lain, timbalnya. Cukup, Mbak. Aku sudah muak dengan ucapan Mbak. Aku kecewa sama Mbak. Sangat kecewa. Panji pun berlalu meninggalkan Vika dan Isma. Panggilan Vika yang berkali-kali pun tak digubrisnya. Panji, berani kamu sama Mbak? Panji! Teriak Vika. Terdengar Panji yang sangat kesal, sehingga membanting pintu kamar begitu keras, membuat Vika semakin kesal dan gerah. Terlihat Juna yang tegang setelah mendengar kabar Panji dan Isma sedang mencari keberadaan Aretha. Apakah perbuatannya akan diketahui atau bahkan semua akan baik-baik saja? Juna sangat takut dan khawatir bahwa kejahatannya akan ditemukan polisi. Setelah Juna selesai berurusan dengan Vika dan bisnisnya, Juna pun kembali mencoba mencari suasana yang tidak membuatnya semakin tegang. Dalam keadaannya yang kacau, Juna berniat pergi menemui kedua temannya, Tommy dan Bambang. Namun saat berada di lampu merah, Juna dikejutkan dengan sosok yang dia kenal. Aretha? Gumamnya lalu menutup mata seraya berbisik. Ini pasti halusinasi. Ini pasti karena gue kecapean. Tenang Juna, tenang. Aretha gak ada. Dia gak ada di sini. Yang di depan sana
pasti orang lain. Perlahan Juna membuka mata, namun saat matanya terbuka, pergi kau setan, pergi. Kamu sudah mati, kamu sudah mati, teriak Juna. Namun teriakannya seakan tak ada seorang pun yang bisa mendengar. Pembunuh. Tidak, aku bukan pembunuh. Pergi. Pembunuh. Tidak, aku bukan pembunuh. Teriakan Juna yang semakin kencang. Hei, apa Anda sudah gila teriak-teriak seperti itu? Tolong cepat jalankan mobilnya. Lampu sudah berubah hijau. Kami semua sudah menunggu kamu terlalu lama. Tiba-tiba seorang sopir datang menghampiri karena mendengar teriakan Juna. Setan! Ucap Juna dalam teriaknya. Hei, kau sudah gila beneran? Setan-setan, terlalu banyak tonton horor ya? Saya ini manusia. Juna pun membuka mata, dengan mata melirik sekeliling. Namun sosok menyeramkan yang dia pikir hantu Aretha ternyata sudah tidak ada. Maaf pak, maaf, ujarnya. Cepat jalankan mobilnya. Lihat, gara-gara kamu jalannya macet. Kamu mau ada kecelakaan, ah? Maaf pak, maaf. Baik-baik, saya akan segera jalan. Juna pun menghidupkan kembali mobilnya, lalu meninggalkan tempat yang membuatnya ketakutan. Selama perjalanan, Juna hanya fokus dalam jalanan. Pikirannya melayang mengingat kejadian di mana dia menghabisi wanita yang dicintainya selama ini. Maafkan aku, Aretha. Maafkan aku, gumamnya. Aku hilaf. Aku terlalu bodoh saat itu, lirinya. Apa perbuatanmu pantas untuk dimaafkan? Suara yang tiba-tiba terdengar di kursi belakang, tepat di belakang Juna, membuat Juna pun tersentak kaget. Maksudnya? Juna pun menoleh. Betapa syoknya dia saat membuka matanya, yang bersitatap dengan sosok yang sangat mengerikan. Wajahnya yang hancur, dan mulut yang sobek, sangat membuat Juna ketakutan. Setan! Teriak Juna. Kenapa? Kau takut denganku? Bukankah kau mencintaiku, Juna? Bahkan kau ingin memilikiku, bukan? Maka sekarang ikutlah denganku. Aku mohon, maafkan aku, lirinya dengan bibir yang bergetar. Aku akan menerima permohonan maafmu dengan syarat kau ikut denganku. Tidak, aku mohon, pergilah. Pembunuh, kamu mohon terhadapku. Kau yang membuatku menjadi seperti ini, namun kau pula yang takut, bisik sosok menyeramkan. Kamu tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Aku ingin kau merasakan penderitaan sebelum kau mati, ujarnya seraya mencengkram leher Juna, sehingga membuatnya tak bisa mengontrol mobil yang dia bawa. Mobil pun menabrak sebuah pohon dengan sangat kencang, sehingga membuat mobil yang ditumpangi rusak berat dan membuatnya tak sadarkan diri. Para warga pun berbondong-bondong melihat kejadian yang mengerikan. Polisi setempat pun langsung sigap memeriksa keadaan korban. Gimana pak? Apa dia selamat? Tanya seorang warga pada polisi. Dia masih hidup. Bersyukur dia masih diselamatkan. Lebih baik sekarang hubungi ambulan dan keluarganya, jelas polisi pada salah satu warga, lalu meminta untuk menghubungi keluarga Arjuna. Baik pak. Warga pun menghubungi pihak keluarga dan ambulan,
Tak lama ambulan pun datang dan langsung membawa Juna ke rumah sakit sekitar. Apa sudah ada pihak keluarga yang sudah dihubungi, Pak? Tanya pihak polisi. Belum, Pak. Belum ada yang bisa kami hubungi. Baiklah, biar nanti pihak rumah sakit yang menghubungi keluarganya. Terima kasih banyak. Saya permisi. Iya, Pak, sama-sama. Polisi pun berlalu meninggalkan tempat kecelakaan dan langsung mengantar mobil ambulan ke rumah sakit supaya diberikan penanganan secepat mungkin. Setelah sampai, Juna pun langsung diberikan penanganan karena banyaknya darah yang terbuang membuat kondisinya semakin melemah. Ditambah kaki kanan dan tangannya patah, mengharuskan dokter memberikan penanganan terbaik. Hingga pagi tiba, belum juga ada pihak keluarga yang datang untuk melihat kondisi Juna. Perawat masih dengan antusias melihat keadaan Juna, meski belum sadarkan diri. Sus, apa belum ada pihak keluarga yang datang? Ucap dokter yang baru saja masuk ruangan. Belum, Dok. Nomor yang dihubungi tidak menjawab. Bahkan menghubungi nomor yang lainnya pun tidak ada jawaban sama sekali. Jelas perawat. Namun dokter mengelitkan dahi. Apa sudah dikirimkan pesan singkat? Sudah, Dok. Namun masih belum ada respon sama sekali. Aneh sekali. Apa mereka tidak peduli dengan keadaan anak atau saudaranya sehingga sulit sekali dihubungi? Ujar dokter yang semakin terlihat kebingungan. Entah apa yang terjadi sehingga semua nomor yang dihubungi pihak rumah sakit tidak dapat menjangkaunya, membuat dokter dan perawat kebingungan dalam mengambil tindakan untuk Juna. Dalam keadaan yang tak sadar sekalipun, ternyata Juna masih merasakan ketakutan dan shock yang sangat hebat, sehingga membuatnya tersadar dari tidurnya. Teriak Juna. Spontan perawat dan dokter pun menghampiri. Tenang Tuan, tenang. Jangan terlalu banyak pikiran dan jangan banyak bergerak dulu. Ucap dokter yang berusaha menenangkan Juna. Di mana saya? Tanyanya dengan mata melirik seluruh ruangan. Anda berada di rumah sakit. Semalam ada kecelakaan. Tangan dan kaki saya, kenapa? Kenapa nyeri sekali, Dok? Tanya Juna dengan meringis menahan sakit. Mohon maaf, kecelakaan semalam membuat kaki dan tangan Anda patah. Apa? Patah? Ucap Juna terbata. Saya tidak mau cacat, Dok. Saya tidak mau. Teriak Juna membuat perawat berupaya menenangkan dan menahannya. Namun Juna terlalu shock sehingga mengharuskan dokter membiusnya kembali supaya tenang. Suster, tolong segera hubungi kembali keluarganya. Pinta dokter. Baik, Dok. Suster pun berusaha menghubungi setiap keluarga. Hingga berkali-kali akhirnya telepon pun tersambung. Halo, selamat pagi. Mohon maaf, benar ini dengan keluarga Tuan Arjuna? Ucap suster setelah sambungan telepon tersambung. Mohon maaf, ini dari pihak rumah sakit memberitahukan bahwa pasien bernama Juna sedang dirawat di rumah sakit Melati dan dokter membutuhkan persetujuan untuk menangani pasien. Berharap pihak keluarga segera datang. Terima kasih. Telepon pun terputus dan segera dokter menangani Juna. Karena dokter tidak mau mengambil keputusan tanpa adanya persetujuan pihak keluarga. Setelah perdebatan semalam, ternyata hingga pagi tiba Panji masih enggan untuk beranjak dari ranjangnya. Gawai yang terus berbunyi terus dia diamkan. Perasaannya sangat terganggu dengan keadaan yang sedang terjadi. Begitupun Vika. Sejak semalam dia sama sekali tak ingin meminta maaf ataupun berbahasa basi dengan Panji dan Isma, sehingga membuat keadaan rumah terasa sepi.
Terlihat Vika sedang berada di ruang televisi. Namun tiba-tiba teleponnya berbunyi. Terlihat di sana nomor yang tak dikenal. Sejak semalam dia merasa terganggu sehingga tak mengangkat telepon tersebut. Namun Vika merasa kesal karena teleponnya terus berbunyi sehingga mengharuskannya menerima telepon tersebut. "Halo, siapa?" tanya Vika. "Halo, selamat pagi. Apa benar ini dengan keluarga Tuan Arjuna?" ucapnya di seberang sana. "Iya benar. Ini dengan siapa?" "Mohon maaf, ini dari pihak rumah sakit memberitahukan bahwa pasien bernama Tuan Arjuna sedang dirawat di rumah sakit Melati dan dokter membutuhkan persetujuan pihak keluarga untuk menangani pasien. Berharap pihak keluarga untuk segera datang." "Apa? Juna di rumah sakit? Baiklah, saya akan segera ke sana. Terima kasih." Vika pun beranjak dari sofa, hendak memberitahu Isma dan Panji, dan segera memberitahu orang tuanya. "Isma?" panggil Vika. "Ada apa, Mbak?" tanya Isma. "Juna kecelakaan, sekarang di rumah sakit. Beritahu Panji untuk segera ke sana." "Kecelakaan? Terus sekarang gimana keadaannya?" tanya Isma yang terlihat panik. "Mbak belum tahu, tapi dokter meminta kita segera ke sana untuk menangani Juna membutuhkan persetujuan pihak keluarga, sedangkan Om dan Tante sedang berada di luar kota." "Berarti parah dong, Mbak. Ya sudah, aku siap-siap dulu. Habis itu aku langsung ke sana bersama Panji." "Iya, Mbak berangkat sekarang." Isma pun dengan tergesa bersiap, tak lupa memberitahu Panji bahwa Juna kecelakaan. Panji?" teriak Isma sambil menggedor pintu kamar Panji. "Apa sih, Mbak? Pakai teriak-teriak segala?" ucap Panji seraya membuka pintu kamar. "Juna, Juna kecelakaan. Kita disuruh ke rumah sakit sekarang." "Apa? Kecelakaan? Kapan, Mbak?" "Sudah, tak usah banyak tanya. Ayo, sekarang kita ke rumah sakit." Dengan panik Isma menarik Panji untuk segera pergi. "Mbak Vika sudah berangkat. Sekarang kita menyusul." Isma dan Panji pun akhirnya berangkat menuju rumah sakit di mana Juna dirawat. Untungnya jalanan sedang lenggang, sehingga mereka bisa cepat sampai di rumah sakit. "Mbak, gimana keadaan Juna? Apa dia baik-baik saja?" ucap Isma ketika bertemu Vika. "Dia masih shock. Kata dokter, kecelakaan semalam membuat kaki dan tangannya patah. Dan dokter membutuhkan keputusan dari orang tua Juna untuk segera dioperasi," jelas Vika. "Operasi? Jika tidak ada jalan lainnya, ya sudah, kita tanda tangani saja sebelum terjadi apa-apa. Dan nanti kita bisa jelaskan kepada Om dan Tante. Ini demi Juna juga kan?" ujar Panji. "Iya, Mbak, benar kata Panji," timpal Isma. "Selamat siang. Mohon maaf, pasien bernama Tuan Juna sedang histeris. Apa bisa kalian membuatnya sedikit mengerti?" ucap suster yang tiba-tiba dengan nada panik, sehingga membuat semuanya langsung lari memasuki ruangan Arjuna. Setan! Teriak Juna. "Dokter, kenapa dengan adik saya? Kenapa dia teriak-teriak seperti itu?" tanya Vika. Isma dan Panji hanya saling pandang melihat Juna yang histeris. "Saya sendiri tidak mengerti, Bu, karena setiap sadar dia teriak-teriak seperti ini. Yang terus diucapkannya hanya setan. Dan maaf, saat saya mendekatinya, dia akan teriak lebih histeris. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada pasien," jelas dokter, yang membuat semuanya keheranan. "Setan?
Lelucon apa ini maksudnya, Dok? Tanya Vika. Mbak, sepertinya ini bukan lelucon. Mbak lihat, Juna seperti itu masih bisa bilang lelucon, ujar Risma. Kalian itu pikir pakai logika. Ini zaman udah modern. Masa iya ada setan? Itu hanya mitos, bungkas Vika. Sudah. Lebih baik sekarang ibu dan bapak tenangkan pasien. Berikan pengertiannya. Saya tidak bisa terus-menerus memberinya obat penenang, karena dosisnya bisa membuat pasien bahaya jika dalam kondisi seperti ini. Saya permisi dulu, Bu, Pak. Dokter pun pergi. Hanya tinggal mereka yang masih dalam keadaan heran, melihat Juna yang masih teriak dan seperti orang ketakutan. Jun, ini aku, Vika, ucap Vika. Namun saat Juna melirik dia, seakan melihat Vika adalah setan yang membuatnya ketakutan. Setan, pergi kamu. Kamu sudah mati, pergi, ucap Juna dalam teriakannya. Juna, ini kami, kakak sepupumu, timbal Vika. Namun sepertinya keadaan Juna sangat memprihatinkan. Entah apa yang sedang terjadi, sehingga membuatnya depresi. Sementara aku cukupkan ceritanya sampai di sini. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.